Kalau keputusan seperti ini terus terjadi, sekalian aja kasih pialanya sekarang juga. Kalimat itulah yang mungkin bisa mewakili perasaan pecinta sepak bola dunia atau para pendukung tim nasional Mesir saat ini. Setelah duel panas babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Egypt, bukan karena kualitas pertandingan yang buruk, bukan pula karena minim drama, justru sebaliknya. Laga ini menghadirkan segalanya: gol, comeback, emosi, serta ketegangan. Tapi sayangnya satu hal yang paling banyak dibicarakan setelah pertandingan berakhir bukanlah permainan Argentina, bukan pula perjuangan luar biasa Mesir, melainkan keputusan wasit. Dan lebih jauh lagi, muncul pertanyaan yang mulai beredar di kalangan pecinta sepak bola dunia. Apakah ada pihak yang memang ingin melihat Argentina terus melaju? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Langsung aja kita mulai. Jadi gini teman-teman, sejak menit-menit awal sebenarnya pertandingan berlangsung sangat keras. Mesir ini datang tanpa rasa takut saat menghadapi salah satu tim favorit juara. Mereka berani menekan tinggi, berani duel fisik, bahkan beberapa kali berhasil membuat lini tengah Argentina kehilangan kontrol permainan, ya enggak? Dan Mesir mampu unggul lebih dulu. Namun perlahan ya kan, perhatian publik mulai bergeser kepada sang pengadil lapangan. Kontroversi yang pertama menurut aku ya, pas Argentina itu dapat penalti. Kenapa nggak ada peninjauan VAR gitu kan? Kontroversi kedua muncul ketika terjadi pelanggaran keras yang dilakukan pemain Argentina. Kalau aku menyebutnya pelanggaran keras sih. Banyak penonton mulai apa ya, menilai lah maksudnya. Tindakan tersebut seharusnya minimal mendapatkan peringatan keras dari wasit ya kan. Namun permainan tetap berjalan. Wah, ada apa ini? Tidak ada kartu, tidak ada teguran yang berarti. Pada titik ini mungkin ya sebagian orang masih memaklumi karena dalam pertandingan besar ada wasit yang memang memilih membiarkan duel fisik berlangsung agar ritme pertandingan tidak terlalu sering terputus. Awalnya walaupun mikirnya gitu. Tetapi masalah mulai muncul ketika beberapa saat kemudian pemain Mesir melakukan pelanggaran yang, apa ya, yang oleh banyak penonton dianggap memiliki karakteristik yang hampir sama. Peluit langsung berbunyi loh, pelanggaran diberikan, hukuman dijatuhkan. Wah, nggak beres nih wasit. Dan, sejak itu, tudingan mengenai standar ganda mulai bermunculan, betul nggak? Yang sulit itu, apa ya, yang sulit diterima itu adalah ketika standar penilaian terasa berubah tergantung siapa yang melakukan pelanggaran, teman-teman. Dan kontroversi terbesar kalau menurut aku ya, ada pada gol kedua Mesir. Gol yang sempat membuat publik percaya bahwa salah satu kejutan terbesar Piala Dunia 2026 akan terjadi. Namun semuanya berubah hanya dalam hitungan menit. Gol dianulir, alasannya adalah adanya pelanggaran dalam proses terciptanya gol tersebut. Sampai lama kali tuh wasit nengok VAR ya kan. Yang jelas keputusan ini langsung memicu kemarahan ya kan, kemarahan besar dari kubu Mesir. Bukan semata karena gol dibatalkan loh, tetapi karena banyak pihak merasa jenis apa ya, jenis kontak fisik yang menjadi dasar pembatalan sebelumnya justru beberapa kali dibiarkan.
ketika terjadi di sisi Argentina. Wah, parah banget ini. Tahu nggak kalian wasit yang memimpin laga Argentina versus Mesir kemarin itu siapa? Dialah Franciscus Letizia yang pernah mengubur mimpi timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade. Belum selesai sampai di situ, teman-teman. Gol ketiga Argentina di menit-menit akhir babak kedua yang dicetak oleh Enzo Fernandez justru membuka perdebatan yang jauh lebih besar. Sebelum gol itu tercipta, banyak tayangan ulang yang bisa kita lihat ya, adanya duel antara pemain belakang Argentina dengan Muhammad Salah. Ada sebagian orang mengatakan bahwa Muhammad Salah itu kehilangan bola gitu kan. Tapi kalau kita lihat tayangan ulang, Salah ini berusaha untuk melewati pemain belakang Argentina. Ketika bola itu apa ya, tidak lewat, ada injakan kaki terhadap Muhammad Salah, tapi wasit membiarkan, ya kan? Sontak sebagian kita atau pendukung Mesir atau apa ya, atau penonton yang netral lah, menilai adanya atau terdapat pelanggaran dalam momen tersebut yang tadi aku bilang ada injakan kaki terhadap Muhammad Salah. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa insiden ini tidak mendapatkan pemeriksaan VAR dengan intensitas yang sama seperti proses gol kedua Mesir sebelumnya. Sampai sini udah jelas kan? Kalau satu insiden diperiksa sampai sedetail itu, mengapa insiden lain tidak diperlakukan dengan standar yang sama? Inilah yang kemudian memunculkan narasi bahwa pertandingan ini dipimpin dengan dua standar berbeda. Aku nih mengkritik FIFA dan kinerja wasit loh ya. Tapi pasti nih langsung dituduh fans Ronaldo kan. Jadi teman-teman, apakah benar ada standar ganda pada keputusan wasit pada laga kemarin? Silahkan kalian jawab di bawah ya. Tentu saja setiap orang memiliki pandangan masing-masing ya kan. Tetapi satu hal yang pasti, persepsi publik sudah terlanjur terbentuk. Dan ketika persepsi itu muncul dalam pertandingan sebesar ini yang melibatkan Argentina, perdebatan akan langsung membesar berkali-kali lipat. Lalu muncullah teori konspirasi yang lebih besar lagi. Teori yang sebenarnya sudah sering muncul ya setiap kali Argentina melaju jauh di turnamen besar. Apakah ada kepentingan besar melihat tim Tenggo terus bertahan? Perdebatan ini semakin panas setelah komentar Presiden FIFA Gianni Infantino semakin atau kembali rame diperbincangkan publik. Komentarnya yang sebagian orang dianggap menunjukkan adanya kedekatan emosional terhadap Argentina. Sebagian menganggap itu hanya apa ya, hanya ungkapan spontan seorang pecinta sepak bola. Namun sebagian lain justru melihatnya apa ya, melihatnya sebagai sesuatu yang kurang tepat diucapkan oleh seorang presiden FIFA yang seharusnya berada di posisi netral. Seharusnya itu ya, orang nomor satu di FIFA mengucapkan sedih kalau Argentina sampai kalah itu benar-benar kacau teman-teman. Dan sejak saat itulah setiap keputusan kontroversial yang menguntungkan Argentina otomatis langsung dikaitkan dengan berbagai teori yang berkembang di media sosial, betul kan? Namun penting untuk ditegaskan nih teman-teman, sampai hari ini ya tidak ada bukti resmi yang menunjukkan adanya pengaturan pertandingan ataupun campur tangan FIFA terhadap hasil laga tersebut ya. Yang ada adalah keputusan-keputusan kontroversial yang memunculkan persepsi ketidakadilan di mata banyak penonton. Dalam sepak bola modern, terkadang persepsi bisa sama besarnya dengan fakta itu sendiri.
Pada akhirnya Argentina berhasil lolos ke perempat final. Mesir harus pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan luar biasa. Tetapi cerita terbesar dari pertandingan kemarin bukanlah soal skornya, teman-teman. Bukan pula comeback sensasional Argentina, melainkan satu pertanyaan yang masih menggantung sampai sekarang. Apakah ini hanya serangkaian keputusan kontroversial yang kebetulan menguntungkan satu tim, ataukah memang ada sesuatu yang membuat publik merasa jalan Argentina menuju babak berikutnya terlihat lebih mulus dari yang seharusnya? Gimana menurut kalian? Tulis ya pendapatnya di kolom komentar. Horas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.